Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Salsabila Iklila Fairuzana. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat merayakan Hari Raya Idul Adha dengan penuh kebahagiaan. Hari Raya Idul Adha tidak kalah istimewa dengan Hari Raya Idul Fitri. Dari Abdullah bin Qurat radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyami indallahi yaumun nahri, tsumma yaumul qarri." Hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hari An-Nahr dan hari Al-Qar. Hadis riwayat Ahmad nomor 1765. An-Nahr artinya penyembelihan. 10 Zulhijjah disebut sebagai hari An-Nahr sebab pada tanggal 10 Zulhijjah lah permulaan penyembelihan hewan kurban. 11 Zulhijjah disebut sebagai hari Al-Qar yang artinya menetap, karena pada tanggal 11 Zulhijjah orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang bermalam dan menetap di Mina. Hadis di atas menjelaskan bahwasanya An-Nahr adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari An-Nahr adalah hari haji akbar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Idul Nahr adalah hari perayaan umat Islam, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Uqbah bin Amr radhiyallahu an. Hari An-Nahr lebih afdol daripada hari raya Idul Fitri, karena pada hari An-Nahr terdapat sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, keutamaan 10 Zulhijjah, serta waktu dan tempat yang agung bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Sedangkan pada hari raya Idul Fitri hanya terdapat sholat dan sedekah. Tentunya sembelihan lebih utama. Dalam episode kali ini kita akan membahas secara spesial mengenai hewan sembelihan atau kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata qoroba. Jika kita perhatikan qoroba, kurban, apa yang menjadi perbedaannya? Yang menjadi perbedaannya adalah alif dengan nun. Alif dengan nun apabila ditambahkan di belakang kata dalam bahasa Arab akan menunjukkan makna yang superlatif. Oleh karena itu, kurban di sini memiliki makna yang banyak, yang luas terhadap pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ambil contoh gofaro, artinya ampunan, maaf. Ketika ditambahkan alif dengan nun di belakang kata menjadi gufron, yang artinya banyak maafnya, luas maafnya. Selain itu, kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah, diambil dari kata adha yang artinya permulaan siang. Adha yakni permulaan siang. Kalau kita berpikir, ketika kita melaksanakan suatu ibadah yang dimulai ketika matahari itu mulai terbit pada tanggal 10 Zulhijjah dan kita melaksanakan sholat 2 rakaat, itulah yang disebut dengan sholat Idul Adha. Sedangkan para ahli fikih mengatakan bahwasanya al-udhiyah itu adalah binatang sembelihan. Sehingga syariat mengatakan bahwasanya al-adhiyah memiliki 3 makna, yakni suatu ibadah yang dikerjakan pada tanggal 10 Zulhijjah, yakni pada hari Idul Adha, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Dengan cara menyembelih binatang kurban seperti sapi, unta, kerbau, kambing, biri-biri. Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah yang disebut dengan kurban. Sehingga dapat kita simpulkan kurban secara bahasa merupakan suatu amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Syafi'i dan para jumhur ulama, kurban hukumnya sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Adapun pendapat kedua datang dari pendapat Abu Hanifah. Menurut Abu Hanifah, kurban hukumnya wajib bagi yang mampu. Islam sangatlah menganjurkan umatnya untuk melaksanakan ibadah kurban, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 34. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
Dan bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban dengan menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya berupa hewan ternak. Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa dan berserah dirilah kepadanya. Dan sampaikanlah kabar gembira ini wahai Muhammad kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban terdapat di dalam surah Al-Kautsar ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah untuk mendekatkan diri kepadanya. Perintah berkurban sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana yang dikisahkan dalam surah Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadikima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Wahai Muhammad, dan ceritakanlah dengan sebenar-benarnya kisah dua putra Adam. Menurut para mufassir, dua putra Adam ini bernama Habil dan Qabil. Dan dikisahkan di dalam riwayat bahwasanya Habil ini bekerja sebagai peternak dan Qabil bekerja sebagai petani. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban dari hasil pekerjaannya. Habil mempersiapkan hewan ternak terbaiknya untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Qabil mempersiapkan hasil dari pertaniannya yang sudah tidak bagus. Sehingga di antara kedua itu yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kurbannya Habil berupa hewan ternak yang terbaik. Dari situlah mengapa sampai saat ini kita berkurban dengan hewan ternak terbaik. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalukut taqwa minkum. Yang artinya, yang sampai kepadaku bukanlah darah dan daging dari hewan kurban, melainkan yang sampai kepadaku adalah ketakwaannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kurban juga tidak lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai dengan ayat 109. Di dalam ayat 102, falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika itu Ismail alaihissalam hendak beranjak menuju dewasa. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada Ismail. Dan Ismail langsung menjawab, qala ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakanlah perintah itu. Insya Allah engkau mendapatkanku tergolong ke dalam orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Ibrahim telah meletakkan Ismail dan akan disembelih, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim dan mengatakan, qad sadaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail alaihissalam dengan kambing yang sangat besar. Wa fadainahu bidhibhin 'adzim, dan kami gantikanlah ia dengan kambing yang sangat besar. Bagaimana hukum bergabung dalam satu kurban? Menurut para imam madhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali bahwasanya satu ekor kambing untuk satu orang saja. Jika ada beberapa orang yang ingin melaksanakan ibadah kurban dengan satu ekor kambing, maka itu bukan termasuk ke dalam ibadah kurban. Begitu juga halnya dengan domba dan biri-biri. Lantas,
bagaimanakah dengan sapi dan unta? Di dalam hadis riwayat Muslim, an Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu maqala, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin, yang artinya kami menyembelih hewan kurban pada tahun Hudaybiyah dengan 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Dalam riwayat lain, Jabir bin Abdillah berkata, kami melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kami melaksanakan ibadah kurban dengan 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan terkait hewan kurban. Unta yang dipersembahkan minimal berumur 5 tahun. Sapi minimal berumur 2 tahun, kambing minimal 1 tahun, dan domba seminimal-minimalnya berumur 6 bulan. Hewan yang dipersembahkan adalah hewan terbaik, bukan hewan yang dalam keadaan sakit, kurus, cacat, pincang, ataupun buta. Tetapi hewan yang diberikan untuk berkurban adalah hewan yang gemuk dan hewan yang sehat. Nah teman-teman, itu adalah ulasan singkat mengenai kurban. Semoga bermanfaat dan semoga tahun depan Allah berikan kita rezeki yang melimpah dan berkah agar kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.